Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wafaqana li ismami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyami wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat di sore hari yang lalu, seluruh umat Islam yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama benar serentak di seluruh penjuru dunia mengumandangkan gemar takbir, ucapan tahmid menandakan begitu besarnya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini menandakan begitu kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi Allah, untuk mengangkat tangan yang kita miliki hari ini pun, kalau tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan bisa kita angkat tangan tersebut. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pagi ini, tepatnya 1 Syawal 1442 Hijriah, seluruh kita umat Islam menyatakan bahwasanya kita berada di hari kemenangan. Kemenangan telah selesainya kita mengerjakan seluruh rentetan ibadah di dalam bulan Ramadan. Apakah itu di siang harinya, apakah itu qiyamul lail di malam harinya, apakah itu qiraatul Quran dan lain sebagainya, sama-sama kita lewati di Ramadan tersebut. Kalaulah hari ini di dalam benak kita, di dalam hati kita masih terdapat sifat sombong lagi, berarti puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini tidak ada bekas sedikit pun. Kalaulah seandainya hari ini masih ada lagi yang namanya dengki, sakit hati, tidak mau memaafkan saudara-saudaranya, berarti puasa Ramadan selama 1 bulan penuh sia-sia kita kerjakan. Untuk apa kita tinggalkan bekas tersebut? Kalaulah hanya ingin menambah rasa dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Untuk apa hal-hal yang sifatnya maksiat kita kerjakan? Seharusnya dengan berakhirnya Ramadan kita tambah lagi seluruh amal ibadah kita, agar kelak kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, kata Allah. Orang yang puasanya berbekas, yang punya nilai setelah Ramadan, berarti kita mendapat gelar takwa saat melaksanakan ibadah Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani Idul Fitri ini ada 3 tipe manusia yang akan menjalani Idul Fitri sebagaimana di pagi hari yang berbahagia ini. Tipe pertama adalah orang yang memiliki kelengkapan dan tidak ada kurang sedikit pun. Untuk makan dia cukup, untuk juadahnya dia lengkap, untuk pakaian barunya dia juga cukup. Ini tipe manusia yang pertama, artinya dia hidup di 1 Syawal dalam keadaan mewah dan serba kecukupan. Tipe yang kedua adalah seseorang yang menjalani 1 Syawal yang disebut dengan lebaran di pagi hari ini. Dia hanya mengeluarkan air matanya, tidak sanggup lagi menahan derita, derih payah dari seorang anak yang senantiasa menerpa dia dengan berbagai macam pertanyaan. Wahai ayah, wahai ibu, teman-temanku semuanya sudah memiliki baju baru, wahai ayah. Mereka sudah memakai sepatu baru, wahai ibu. Mereka sudah sholat dengan pakaian yang serba baru, wahai ibu. Teman-temanku juga, wahai ibu, wahai ayah, di rumahnya sudah terhidang makanan yang serba lezat, wahai ayah, wahai ibu. Lalu di mana baju baruku, wahai ibu? Di mana pakaian baruku yang bisa ku persembahkan kepada teman-temanku, wahai ibu? Di mana makanan yang lengkap sebagaimana sahabat-sahabatku, wahai ibu? Inilah tipe yang kedua, yaitu tipe mereka-mereka yang menjalani kehidupan 1 Syawal ini dalam keadaan fakir dan miskin. Tipe yang ketiga adalah derita seorang anak memohon kepada ibunya, wahai ibu, teman-temanku, wahai ibu, senantiasa bersenda gurau dengan ayahnya, wahai ibu. Terkadang ayahnya memeluknya, wahai ibu, ayahnya menciumnya, wahai ibu. Dan tidak jarang lagi saya melihat ayahnya menggendong sahabatku, wahai ibu. Di mana ayahku, ibu? Di mana hari ini ayahku, wahai ibu? Di manakah dia? Aku ingin sekali ketemu dia, wahai ibu. Inilah keluh kesah seorang anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, yang kita sebut dengan yang kita sebut dengan yatim. Kalaulah hari ini dari 3 tipe ini kita berada di golongan pertama, artinya golongan yang serba kecukupan, yang tidak ada kurang sedikit pun di dalam menjalani kehidupan, khususnya di 1 Syawal ini, jangan pernah kita lupakan saudara-saudara kita yang kehidupan mereka serba kekurangan. Fakir miskin jangan pernah kita telantarkan, anak yatim jangan pernah kita hardik. Mereka semua butuh uluran tangan kita semua. Mereka butuh kasih sayang dan cinta dari kita semua selaku orang yang berkecukupan. Kalaulah hari ini di 1 Syawal masih saja kita laksanakan, kita kerjakan dengan rasa tidak peduli kepada mereka, coba bayangkan seperti apa Allah menerima kita, wahai saudaraku. Allah juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita perlakukan saudara-saudara kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah, di pagi hari ini 1 Syawal menandakan bahwasanya kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan Ramadan 1442 Hijrah karena dia telah pergi jauh, tidak akan pernah hadir lagi bersama kita kecuali Ramadan di tahun depan. Kalau orang beriman saat ditinggalkan oleh Ramadan, dia hanya berucap, ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah,
Tetapkan ketaatanku hanya kepadamu ya Allah. Jangan biarkan aku jauh dari jalan kebenaranmu ya Allah. Panjangkan usiaku supaya sampai lagi ke Ramadan tahun depan ya Allah. Ini permohonan orang yang beriman. Lalu coba kita pikirkan diri kita, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan kita di sore hari kemarin, wahai saudaraku? Apa yang kita minta kepada Allah? Apakah kita minta kepada Allah supaya kita disehatkan, supaya bisa bekerja dengan baik dan benar? Apakah kita minta dipanjangkan usia kita supaya bisa melebihkan harta yang kita miliki? Kalaulah itu yang kita minta, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum terlalu membekas berarti ibadah Ramadan yang kita kerjakan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah Ramadan, tentunya ada hal yang membekas di dalam diri kita. Tentu ada karakter yang akan terbentuk di dalam diri kita. Ada beberapa kebiasaan yang seharusnya kita lakukan setelah kita ditinggalkan Ramadan. Dalam hal ini kita akan membahas sedikit karakter yang akan dibentuk oleh Ramadan itu sendiri. Yang pertama, Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya akan membentuk karakter umatnya, membentuk karakter manusia yang cinta akan rumah ibadahnya, yang akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalannya adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalaulah berbekas puasa yang kita laksanakan, pastinya masjid tidak akan pernah kita tinggalkan, pastinya masjid tidak akan pernah kita jauhi. Kenapa? Karena masjidlah tempat bernaungan kita, tempat naungan yang tidak ada naungan lagi di hari akhirat kelak, yaitu orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Inilah yang harusnya kita kejar. Jadi jangan takut dengan keadaan masjid hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hari ini beredar isu bahwasanya begitu maraknya virus yang merajalela di kalangan kita, semua kita silahkan takut, kita silahkan menghindar dari virus tersebut. Namun jangan pernah salah prediksi dari kita. Jangan pernah kita tinggalkan Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah hanya karena takut dengan makhluk Allah. Camkan itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada daya upaya satu makhluk pun, baik itu besar ataupun kecil, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan lumpuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun coba kita lihat, kalau hari ini masjid kita tinggalkan, masjid yang hari ini kita kosongkan, bagaimana Allah akan melindungi kita, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana letak akal waras kita kalau seandainya masjid kita jauhi? Padahal masjid itu adalah tempat naungan kita. Sebelum masjid kita sudah berwuduk, artinya kita sudah suci, kita sudah bersih di dalamnya. Jadi jangan katakan, jangan sebut bahwasanya masjid tempat penyebaran virus apapun itu. Ini yang pertama, karakter yang dibina, yang dibentuk oleh Ramadan. Yang kedua, yaitu Ramadan membentuk karakter yang sama-sama peduli dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan seluruh umat Islam dimanapun berada. Kita lihat di dalam bulan Ramadan kemarin, kita menyantuni anak yatim, kita menyantuni fakir miskin, duafa, semuanya kita santuni. Kenapa? Karena kita tahu begitu besarnya ganjaran yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan itu. Kalaulah di bulan Ramadan kemarin kita lupa berinfak, kita jauh sekali dari sedekah, berarti kita tidak mendapatkan pahala yang besar yang Allah siapkan. Afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Hari ini jangan pernah kita tinggalkan sedekah tersebut. Kalau melihat mungkin tetangga kita serba kekurangan, kalau kita melihat di tetangga kita anak-anak yatim piatu, bantu mereka.
Santuni mereka, jangan pernah mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Ingat apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah masuk surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya, saudaranya tidur dalam keadaan kelaparan. Kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun umat Nabi Muhammad yang sebenarnya mereka tidak akan pernah meninggalkan fakir, miskin, du'afa, anak yatim piatu. Jangan kita katakan kita umat Nabi Muhammad kalau kita belum mau menyantuni mereka semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kita di jalan kebaikan dan takwa. Memberi sumbangan itu takwa, memberi infak dan sedekah untuk saudara itu adalah jalan takwa, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya harta yang hari ini kita kumpulkan, jabatan yang hari ini kita rebut, kalaulah jabatan itu sendiri tidak akan bisa membawa kita kepada ridhonya Allah. Kalaulah harta yang hari ini kita kumpulkan tidak bisa membawa kita kepada ridhonya Allah, untuk apa harta yang hari ini kita kumpul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berpikir jernih. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu Ramadan membentuk karakter seorang istri akan senantiasa patuh dan taat kepada suaminya. Wahai engkau yang berstatus istri, wahai engkau saudari-saudariku, wahai engkau ibu-ibuku, tetap santunlah kepada suamimu, wahai ibu-ibuku. Tetap sopanlah kepada suamimu, wahai ibu-ibu. Jangan pernah kau tinggikan suaramu, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali saja kau tinggikan suaramu di atas suara suamimu, Allah turunkan 10 malaikat untuk melaknatmu. Ingat itu wahai yang berstatus istri, Allah turunkan 10 malaikat untuk melaknat ibu-ibu. Ini cuman meninggikan suara di atas suara suami. Bagaimana kalau hari ini istri membentak suami, istri menghardik suami, istri mencaci maki suaminya? Bayangkan, jangankan Allah turunkan 10 malaikat untuk melaknat kita, mungkin Allah akan turunkan azab bencana di dalam rumah tangga. Jadi kalau hari ini rumah kita mungkin terasa panas, mungkin rumah kita terasa tidak nyaman untuk kita duduki, tidak nyaman untuk kita tinggalkan di dalam rumah tersebut, introspeksilah diri kita wahai para istri. Istri adalah jantung di dalam rumah tangga, suami adalah kepala di dalam rumah tangga. Kalaulah jantung itu berdegup tidak stabil, maka rumah tangga insya Allah akan goyang. Jadi jangan salahkan Allah kenapa bencana di dalam rumah tangga kita bertubi-tubi. Senantiasa kita dihantui oleh berbagai macam masalah di dalam rumah tangga kita. Jangan salahkan Allah. Jangan minta kepada Allah sambil nangis kita, sementara karakter kita tidak bisa kita benarkan. Sopanlah kepada suami, santunlah kepada suami, karena demi Allah wahai istri, suami-suami yang ada di hadapan kalian semua ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan saat di dunia ini. Kalaulah kebaikan yang kalian lakukan itu adalah kebaikan milikmu, namun kejahatan, keangkara murkaan yang kau lakukan, kezoliman yang kau kerjakan di atas bumi Allah ini akan dipertanggungjawabkan oleh suami-suami yang ada di hadapan ini. Jadi untuk itu sadarlah wahai saudaraku, sadarlah. Kalian tidak akan pernah mengecap yang namanya surga kalau kalian tidak bisa patuh, kalian tidak bisa santun dengan yang namanya suami. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ridallah mardataz zauj. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya suami. Kalaulah ridho suami tidak engkau dapatkan, berarti ridho Allah juga jauh dari engkau wahai para istri. Jangan pernah engkau berharap Allah akan sayang kepadamu kalaulah suamimu engkau sakiti, kalau suamimu senantiasa kau bentak. Dan lebih jelasnya lagi, kalaulah hal itu kita lakukan, berarti
Ramadan yang kita kerjakan itu tidak ada manfaatnya di dalam diri kita. Kenapa? Karena Ramadan itu sendiri tidak bisa membentuk karakter kita, tidak bisa membentuk seperti apa kita untuk berbuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk senantiasa sopan kepada suami, namun kita tidak pernah menghargai mereka. Kalaulah ada, jangan pernah segan, jangan pernah sungkan setelah pelaksanaan sholat Id ini, hadirilah kepada suami kita, hadir datang kepadanya, minta maaf kepada suami, akui kesalahan kita. Saat itulah Allah akan turunkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu Ramadan membentuk karakter seorang anak senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapapun kita, seperti apapun pangkat dan kedudukan kita, setua apapun usia kita, ingatlah kita semuanya berstatus sebagai seorang anak. Walaupun hari ini orang tua kita sudah tidak ada di buminya Allah lagi, artinya kita tetap posisi kita sebagai seorang anak, dan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sopanlah kepada orang tuamu. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa kata perintah Allah itu? Jangan pernah kau syirikkan Allah, jangan pernah kau syarikatkan Allah. Setelah itu perintah kedua apa? Janganlah kau sakiti orang tuamu, tetap berbuat baiklah, tetap santunlah kepada orang tuamu dengan perbuatan yang ihsan. Kita lihat arti ihsan di dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang paling baik. Allah tidak menggunakan kalimat khair, Allah tidak menggunakan kalimat ma'ruf di dalam surat tersebut, namun Allah menggunakan kalimat ihsan, menandakan apa? Begitu kecilnya kita di hadapan orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, kita disanjungi oleh orang banyak, kita dikagumi oleh orang banyak, namun demi Allah kita tidak ada apa-apanya di sisi orang tua kita. Wahai saudaraku, kita lihat hari ini, lihatlah ke samping kita, lihatlah ke hadapan kita. Kalaulah hari ini ada orang tua kita masih hidup di hadapan kita, minta ampunlah kepada mereka, minta maaflah kepada mereka. Karena kita bayangkan hari ini saudaraku, dari kecil telapak kaki kita sudah mereka besarkan, dari yang kosong otak kita sudah mereka isi dengan pendidikan berbagai macam ilmu yang mereka masukkan di dalam pikiran kita. Wajarlah kita hardik mereka, kita tinggalkan mereka, kita biarkan mereka. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita minta kepada orang tua kita dengan ampunan mereka. Kita minta kepada orang tua kita, maafkan segala kesalahan dan dosa kita. Jangan sampai Ramadan ini kita lalui dengan rasa yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mendapatkan ampunan dari orang tua kita. Karena kalaulah hari ini kita tidak mendapatkan ampunan dari orang tua kita, kita akan mendapat laknat dari Allah. Kenapa? Doa dari malaikat Jibril bahwasanya, ya Allah, celakalah orang-orang yang ketika menjalani Ramadan orang tuanya ada di sampingnya namun dia tidak mendapatkan surgamu. Orang tua kita adalah surga kita, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita adalah surga buat kita. Kalau seandainya orang tua kita biarkan, berarti kita ikhlas dengan surga kita jauhi. Jangan pernah surga kita jauhi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi kita kepada orang tua kita, saudaraku. Kalaulah orang tua kita ada di sini, ayo rangkul mereka. Karena ketika suatu saat Allah panggil orang tua kita, di saat itulah timbul penyesalan kita. Kita tidak bisa lagi mencium tangan mereka. Kita tidak bisa meminta berkah dari orang tua kita. Kita tidak bisa lagi melihat senyum dari orang tua kita. Yang hanya bisa kita lihat adalah batu nisan,
batu nisan yang bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat lagi senyum dan canda gurau orang tua kita selagi mereka masih hidup, saudaraku. Ayo, jangan hardik mereka, pelihara mereka, rawat mereka dalam keadaan apapun, sesibuk apapun kita. Jangan pernah hardik mereka, jangan pernah kasari mereka, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin inilah yang bisa kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita jadikan 1 Syawal ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita santuni anak yatim, kita beri makan fakir miskin yang ada di tengah-tengah kita. Setelah itu kita perbaiki hubungan kita dengan suami kita, rumah tangga kita. Kita perbaiki juga hubungan kita dengan orang tua kita, agar kehidupan kita menjadi berkah, kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada cerca sedikit pun, tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Untuk itu kita kembali dengan fitri, kita kembali dalam keadaan fitri. Kalau seandainya semua ini telah kita laksanakan, fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun. Allahumma salli wa sallim alaihi wa zid wa